Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Kisah Rasul 5 ayat 9a. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Didungi didoksi Petrus matusia, biasi dehe satai hamugiot menguji ton dini Tuhani. Dalam bahasa Indonesia, kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai roh Tuhan? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita mendengarkan firman bahagian daripada firman Tuhan hari ini, sesungguhnya dimulai daripada pasal 4 ayat 32 sampai 37 dalam Kisah Rasul. Di sana dikatakan secara khusus ayat 32 bahwa cara hidup jemaat yang pertama itu adalah sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ini merupakan sebuah prinsip yang dibangun dalam kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Kenapa terjadi demikian? Kalau kita membaca di dalam sejarah gereja, maka kita akan tahu bahwa mereka orang-orang yang percaya pada awalnya sangat dibenci orang. Mereka harus menyendiri, mereka harus hidup sebagai berkelompok sehingga mereka mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka ada kesepakatan yang tidak tertulis dalam batin mereka agar mereka menganggap kepunyaannya adalah milik bersama, di mana melalui itu mereka mampu untuk menghidupi semua komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca pada pasal 11, maka kita tahu bahwa pertama kali dikatakan Kristen adalah setelah pasal 11. Dalam pasal 5 ini, mereka adalah sebagai pengikut Kristus yang mendeklarasikan dirinya untuk menjadi sehati sepikir dan seperasaan sejiwa, dan apa yang menjadi miliknya adalah kepunyaan bersama, sehingga kehidupan mereka bisa terjamin. Namun ada dua orang suami istri, yaitu Ananias dan Safira. Mereka menjual daripada kepunyaannya sendiri yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan orang lain. Namun oleh karena komitmen yang dibangun di dalam komunitas orang percaya pada saat itu, maka seharusnya Ananias dan Safira haruslah memberikan seluruhnya kepada murid, dan sehingga melalui murid maka dibagilah ke seluruh komunitas yang ada, komunitas orang percaya tersebut. Namun yang terjadi adalah Ananias dan Safira sepakat agar yang dibuat ataupun yang didapatkan dari penjualan tanah itu adalah sebagian mereka simpan dan sebagian lagi mereka kasih. Dan hal ini menjadikan sebuah tanda tanya kepada murid pada saat itu. Sehingga dengan lembut para murid bertanya kepada Ananias dan juga Safira, apakah engkau akan menguji roh Allah? Dan pertanyaan ini sesungguhnya mau membuat sebuah kejujuran bagi Ananias dan Safira. Namun mereka tidak mau tahu. Mereka merasa bahwa perbuatannya tidak dilihat oleh roh, dan hanya mereka yang tahu. Padahal Allah adalah Maha tahu daripada segalanya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui ini Ananias dan Safira menjadi mati tiba-tiba dan digotong untuk dibawa kepada kepekuburan. Dan akhirnya mereka, hasil daripada penjualannya bagi mereka tidak ada gunanya, namun menjadi sebuah awal daripada kematian. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah banyak orang saat ini yang menyatakan percaya kepada Yesus Kristus yang kelihatan di depan mata orang begitu baik, kelihatan ketika kita berjumpa begitu ramah, namun di balik daripada kebaikannya ada topeng yang merupakan dusta ataupun penipuan kepada orang lain. Namun firman ini mau mengingatkan, sesimpan apapun dan sepandai apapun kita menyimpan sebuah kejahatan, roh Allah mampu untuk melihat dan memberikan sebuah dampak daripada perbuatan jahat yang kita lakukan di balik daripada sebuah kebaikan. Saudara, kita dibutuhkan untuk apa yang kita katakan merupakan sebuah aliran daripada iman yang sesungguhnya. Tidak ada dusta di balik sebuah kebaikan.
Namun kebaikan itu adalah sebuah kejujuran yang tulus, di mana didasarkan kepada iman akan kepercayaan kepada Kristus Yesus. Saudara, ketika kita menganggap bahwa perbuatan jahat yang kita rencanakan ataupun perbuatan jahat yang ditutupi dengan sebuah sikap-sikap yang pura-pura baik, kita anggap tidak diketahui orang lain. Bisa saja orang lain tidak tahu, namun Roh Allah mengetahui, dan Allah melihat sebuah kejahatan yang menjadikan kepada kematian melalui perbuatan kepura-puraan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari berbuat dengan tulus, mari berbuat dengan ikhlas, tanpa ada sebuah maksud atau niat dibalik daripada perbuatan itu. Kita hanya berbuat baik oleh karena beriman, oleh karena percaya, oleh karena sebuah amanat daripada Kristus Yesus, agar kita berlaku baik dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, melalui firman hari ini, kita diajar agar menjadi sesuai antara apa yang kita katakan dengan apa yang di hati kita, apa yang kita lakukan dengan apa yang sesungguhnya yang dinyatakan oleh firman dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selamat berintegritas dan selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian daripada kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup di dalam kepura-puraan, namun hidup di dalam ketulusan. Jadikan kami sebagai pelaku firman, dan di dalam pelaku firman berasal daripada iman, bukan berasal daripada kepentingan. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan kami, dalam Kristus Yesus